Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin bahwa saya katakan Bitcoin kemungkinan masih akan membuat satu lower low baru sebelum pada akhirnya kita berpotensi menemukan local bottom. Dan untuk sementara kita sepertinya persis melihat hal tersebut terjadi. Namun ada beberapa hal yang menurut saya cukup penting yang mau saya sampaikan dari segi price action yang akan teman-teman bisa manfaatkan menurut saya untuk menghasilkan peluang. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini teman-teman, secara global market cap crypto berada di angka 2,07 triliun dolar atau turun sekitar 3,38%. Dari top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya dominan berwarna merah, penurunannya ranging antara 0, sekian% hingga kurang lebih 3%. Dan yang menjadi top performer hari ini sekaligus satu-satunya yang hijau itu adalah Toncoin dengan kenaikan 1,49% ke 6,79 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa tadi malam kita kembali kedatangan salah satu data yang cukup penting dari Amerika Serikat, yaitu adalah data retail sales atau penjualan retail, yang menunjukkan angka 1%, jauh melebihi ekspektasi di 0,3%. Kemudian, dengan adanya data ini, kita melihat pasar saham Amerika Serikat itu mengalami rally yang kenceng. S&P 500 itu mengalami kenaikan yang luar biasa kemarin. Dan alasannya kenapa kita bisa melihat rally di S&P 500 adalah karena ketakutan akan adanya resesi besar di Amerika itu kemudian berkurang ketika kita melihat data retail sales itu rupanya tidak selemah perkiraan. Nah, kalau misalnya kita melihat penjualan retail itu angka yang masih cukup tinggi, ya berarti masih ada daya beli di masyarakat, teman-teman, yang menunjukkan ya perekonomian Amerika Serikat rupanya nggak seburuk perkiraan gitu loh. Dan ketakutan akan adanya resesi besar itu mungkin terlalu over gitu. Sehingga para investor ketika melihat retail sales di angka 1%, mungkin sebagian mulai berpikir, oke, retail sales supaya nggak seburuk yang kita kira, PPI, CPI juga mengalami penurunan yang signifikan, semuanya terlihat cukup baik gitu ya, on track, dan ada chance mungkin untuk soft landing. Sehingga para investor mungkin mulai berpikir, oke, mungkin saya harus kembali masuk ke market gitu. Walaupun mungkin porsinya nggak sebesar kemarin, tapi at least saya mempunyai exposure di market. Kali-kali aja memang kita akan terus melanjutkan kenaikan dari sini. Nah, itu yang mungkin menjadi opini saya ya, untuk mindset para investor kemarin, ketika melihat data retail sales dan kemudian kita melihat kenaikan terjadi di S&P 500. Nah, tentunya teman-teman, kalau kita bisa melihat S&P 500 break lagi ke area all-time high yang baru, itu harusnya akan menjadi sebuah berita yang positif untuk Bitcoin. Karena kita perlu tahu S&P 500 atau stock market Amerika Serikat secara keseluruhan dan juga Bitcoin itu masih sama-sama kategorinya merupakan risk asset. Walaupun kita tahu bahwa cryptocurrency resikonya jauh lebih tinggi ya daripada stock market Amerika Serikat. Tapi rata-rata masih menganggap itu sama-sama risk asset. Jadi kalau misalnya risk appetite dari para investor itu masih tinggi, ditunjukkan dari kenaikan terus-menerus di S&P, maka harusnya cepat atau lambat Bitcoin juga bakalan mengikuti. Nah, saya tahu teman-teman mungkin kalian bisa argue, tapi kan S&P 500 berbulan-bulan terakhir rally kok, sedangkan Bitcoin ya cuma sideways. Saya tahu. Tapi memang teman-teman, kalau secara historis kita melihat, ini hanya pergerakan in general. Oke? In general, kalau misalnya S&P trennya itu bullish, Bitcoin juga harusnya sama. Tapi bukan berarti pergerakannya harus persis. Misalnya, minggu ini S&P naik, Bitcoin juga wajib naik. Yang nggak seperti itu modelnya. Tapi kalau kita bicara soal tren, at least midterm gitu ya, kalau misalnya S&P bullish, maka Bitcoin juga harusnya performanya bakalan baik. That's it. Jadi kalau misalnya kita melihat S&P 500 bisa menunjukkan kenaikan dan break ke all-time high yang baru, maka itu harusnya bisa menjadi sentimen yang positif juga untuk para investor cryptocurrency. Pertama mungkin untuk teman-teman yang sekarang lagi berada di sidelines, ketakutan mungkin karena ada panic selling yang terjadi kemarin, mungkin bisa start mulai masuk karena mungkin ketakutan akan resesi di Amerika Serikat mulai berkurang.
Diikuti juga mungkin tensi geopolitik mulai start menurun dan lain seterusnya yang menyebabkan sentimen market kembali menjadi positif. Sentimen mulai positif, orang-orang mulai kembali masuk, harga mulai kembali naik, kemudian orang-orang mulai kembali optimis, lanjut membeli, diikuti lagi orang-orang yang FOMO, yaitu bisa menghasilkan cycle yang berkelanjutan dan positif untuk Bitcoin itu sendiri. Jadi mudah-mudahan ya, itu yang kita bisa lihat dalam beberapa waktu ke depan, teman-teman. Jadi itulah yang pertama, retail sales itu keluar jauh melebihi ekspektasi. Nah, yang kedua, teman-teman, kalau misalnya kita bicara soal fractal pattern, maka ada satu yang cukup menarik dari CryptoCon di sini. Dikatakan di sini bahwa di setiap cycle sebenarnya pergerakannya itu mirip-mirip aja. Dan ada dua top sebelum pada akhirnya kita mendapatkan pergerakan yang parabolik. Ini terjadi di tahun 2012, 2016, dan 2020. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, menariknya nih, ini dikatakan second early top, atau top kedua lah intinya ya. Top kedua itu biasanya terjadi antara bulan Juni sampai bulan Agustus. Oke? Jadi di tahun 2020 itu terjadi di Agustus, di 2016 terjadinya di Juni, 2012 itu terjadinya di Agustus. Dan biasanya teman-teman, setelah second top itu terjadi, beberapa bulan kemudian, itu kita bisa melihat Bitcoin kembali recover dan break ke area all-time high yang baru. Nah, menariknya teman-teman, second early top kita di tahun ini juga berada di bulan Juni. Dan kalau misalnya kita akan mengikuti pattern yang sama, ini ada patternnya juga nih, menurut si CryptoCon. Menurut saya cukup menarik. Every second early top has bottom around August, for which our latest August drop like a likely culprit. The month that the price make new highs after that has been pushed forward each year. New highs in September inbound. It is great to see that despite the regular differences, the halving cycle theories on a top in late 2025 look like it may have never derailed. Jadi, kalau misalnya kita lihat bulan di mana kita kembali break ke all-time high yang baru dan masuk ke fase parabolik, di tahun 2012 itu di bulan Januari, 2016 di bulan Desember, 2020 di bulan Oktober. So, teman-teman, patternnya adalah kita melihat ya semakin cepat dari Januari ke Desember, dari Desember ke Oktober. Nah, teorinya kemudian, apakah berarti bulan September ini kita akan melihat Bitcoin berhasil untuk kembali break ke all-time high yang baru dan masuk ke fase parabolik? Nah, saya rasa memang untuk sekarang akan ada banyak orang yang kontra terhadap teori tersebut. Nggak mungkin kok, bulan depan kita bisa melihat Bitcoin kembali ke all-time high yang baru. Sekarang aja masih di 50-an ribu. Nah, untuk teman-teman yang berpikiran seperti itu, saya perlu ingatkan bahwa pergerakan cryptocurrency itu bisa dalam sekejap sangat volatil, teman-teman. Masih ingatkah kalian dengan apa yang terjadi di sini? Dalam beberapa bulan saja, teman-teman, kita melihat Bitcoin mengalami kenaikan dari yang awalnya 40-an ribu menjadi 70 ribu. Itu kenaikan kurang lebih 30 ribu US dollar. Oke? Lalu kenapa kalian tidak bisa yakin dalam beberapa waktu dari sekarang atau beberapa bulan dari sekarang kita bisa ke all-time high yang baru? Bitcoin saja sekarang, teman-teman, masih di range 50-an ribu dolar. Kalau naik sampai ke 70 ribu, yaitu berarti hanya kenaikan kurang lebih 40% dari sini. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil menurut saya pribadi gitu. Ya walaupun untuk sekarang mungkin kelihatannya sangat sulit untuk dipercaya ya. Karena kita mungkin melihat sentimen di market sekarang masih belum recover banget gitu ya, masih cukup bearish. Kita juga melihat Bitcoin breakdown di bawah 60 ribu. Tapi kalian perlu ingat, sentimen di market crypto itu bisa berubah dalam sekejap. Kita udah pernah bahas itu beberapa kali. Yang bisa aja hari ini extreme greed, bisa tiba-tiba di 2 minggu ke depan extreme fear. Yang awalnya extreme fear, bisa aja tiba-tiba minggu depan menjadi extreme greed. Itu pernah terjadi, teman-teman. So, jangan pernah underestimate pergerakan cryptocurrency. Dan berita baik berikutnya, ini mungkin dari segi indikator ya, MACD, yang mungkin juga pernah teman-teman pakai sebagai salah satu indikator untuk kalian trading. Nah, di daily MACD, teman-teman, kita melihat ada sesuatu yang menarik gitu, bahwa ada potensi kita akan flipping lagi histogramnya dari yang bearish menjadi bullish. Nah, apa dampaknya? Nah, kalau misalnya kita perhatikan beberapa kali sebelumnya, ketika hal tersebut terjadi, kita selalu mendapatkan rally.
Buktinya di mana? Buktinya di sini. Kita rally, di sini kita rally, di sini kita rally, di sini kita juga rally. Nah, saya juga mau tunjukkan ada versi yang gagal. Yang mana? Yang ini, teman-teman. Kita flipping ke positif, tapi kemudian gagal untuk maintain momentum bullish-nya. Jadi ya namanya indikator, teman-teman, ya nggak mungkin win rate-nya 100%. Oke? Tidak ada satupun teknik trading atau indikator yang bisa win rate-nya 100%. Itu holy grail namanya. Bahkan 90% pun menurut saya masih holy grail. Holy grail gitu. Atau bahkan 80%. Itu tinggi banget gitu loh. Dan kalian sebenarnya nggak perlu win rate sebesar itu untuk bisa trading secara untuk bisa profitable secara konsisten in the long term gitu. Tapi teman-teman, kita melihat kali ini kita juga berpotensi untuk flipping lagi ke positif. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan melihat rally kembali terjadi? Ataukah kita akan kembali melihat hal yang serupa dengan yang di sini, di mana kita gagal gitu untuk mempertahankan momentum bullish-nya dan kembali ke arah negatif. Nah, kalau kita bicara soal statistik, maka persentasenya cukup besar adalah kita akan menunjukkan kenaikan dari sini. Ya, karena dari beberapa kali sebelumnya, ini 1, 2, 3, 4, kalau kita hitung yang gagal berarti 5. Dari 5 kali terakhir, 4 kalinya kita mendapatkan rally, 1 kalinya kita tidak mendapatkan rally. Ya, berarti secara statistik, itu 80% kita bisa mendapatkan rally. Itu aja yang ditujukan di sini. Apakah itu berarti garansi kita tidak akan mendapatkan koreksi lagi dari sini? Bukan, tapi ini kita hanya bicara probabilitas, teman-teman. Nah, semua indikator sebenarnya masih menunjukkan ke arah yang cukup positif. Belum lagi data-data di belakang layar, teman-teman. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Selain ada spot Bitcoin ETF yang terus melakukan pembelian, perusahaan-perusahaan besar di dunia, diikuti juga orang-orang kaya di dunia, bahkan ada negara-negara yang start untuk terus mencicil Bitcoin. Kali ini, kita juga melihat miners atau para penambang Bitcoin itu juga kembali berada di kubu yang buyers. Marathon sebagai public BTC miner terbesar itu membeli. Jadi please teman-teman, lihatlah apa yang para pemain besar ini sedang lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Yang lagi mereka lakukan apa gitu. Mereka sedang melakukan akumulasi. Sekalipun Bitcoin drop lagi dari sini, teman-teman, menurut saya pribadi itu justru adalah gift gitu. Sekalipun kita drop ke 40, 30 ribu, itu adalah gift. Hadiah besar untuk para investor. Karena opini saya pribadi belum berubah. Beberapa tahun dari sekarang, harusnya kita tidak akan melihat lagi Bitcoin berada di range harga ini. Dan kalau misalnya teman-teman yang membeli di range 50, 40, 30, harusnya berada di posisi yang cukup baik. So, bagaimana teman-teman menurut kalian? Apakah kita akan melanjutkan penurunan ataukah akan ada rally kencang dari sini dan break ke all time high yang baru dalam waktu yang singkat? Silahkan kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, saya pengen kasih tahu bahwa lagi ada event yang sangat menarik yang tidak boleh kalian lewatkan, datang dari L-Bank. Hasil kerjasama saya dengan L-Bank, ini terkhusus teman-teman yang mendaftar nanti dengan link saya, akan bisa mendapatkan hadiah-hadiah menarik. Ini untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus besok, teman-teman. Dan eventnya itu di tanggal 12 Agustus sampai 22 Agustus ya. Nah, ini terkhusus untuk para pengguna baru yang melakukan deposit 100 USDT, ini akan langsung masuk 50 USDT ekstra dalam bentuk future bonus. Dan kemudian, kalau teman-teman yang pengguna baru lakukan deposit 300 USDT ke akun future kalian akan dapatkan bonus 150 USD. Jadi 50% dari deposit kalian akan dimasukkan lagi ke akun kalian dalam bentuk future bonus. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk trading. Dua hadiah di atas bisa digabungkan. Selain itu juga, kalau kalian nanti sudah aktif trading, maka setiap milestone kalian akan dihadiahi USD tambahan dalam bentuk future bonus. 10.000 volume kalian dapat 10 USD, 50.000 dapat 50 USD, 200.000 dapat 100 USD, dan seterusnya. Sampai 1 juta USD itu kalian dapatkan 400 USD dalam bentuk future bonus. Nah, kemudian teman-teman pertanyaannya mungkin kenapa harus L-Bank? Karena L-Bank merupakan salah satu exchange juga yang saya pakai, teman-teman, untuk mencari altcoin kecil yang hidden gems, yang tidak akan bisa saya temukan di exchange lain, dan bisa saya temukan di sini. Jadi bisa saya tradingkan di L-Bank tanpa harus saya pusingin gitu ya. Kalau misalnya kita
trading di Uniswap dan lain seterusnya kan ribet gitu. Kalau langsung di exchange itu lebih simple, lebih aman. Jadi, di sini teman-teman, selain kalian bisa mendapatkan berbagai pilihan altcoin yang sangat banyak, ada banyak sekali fitur yang kemungkinan bisa kalian manfaatkan. Selain event yang tadi, di mana kalian bisa mendapatkan hadiah hingga ratusan dolar atau jutaan rupiah, hanya dengan mendaftar, deposit, dan kemudian trading. Linknya ada di kolom description box kalau misalnya kalian tertarik. Kalian juga bisa ikutan berbagai event lainnya yang disediakan di L-Bank. Dan juga berbagai fitur yang ada di sini, yaitu seperti copy trading. Kalian juga bisa ikutan launchpad. Kalian juga bisa staking. Kalian juga bisa mendapatkan airdrop. Airdropnya di sini banyak banget teman-teman. Kalian tinggal pilih aja. Kalau misalnya kalian tertarik yang mana, kalian tinggal klik dan kemudian mendaftar untuk menjadi penerima airdrop. Nah, jadi ini gampang banget teman-teman untuk mendapatkan uang-uang gratis dari L-Bank. Nah, untuk mendapatkan airdrop di sini, ya tentunya ada syarat ya. Syaratnya itu sebenarnya nggak sulit banget, malah cenderung gampang gitu ya. Kalian hanya cukup punya USDT di angka $1.000 minimal, oke? Ini holding atau snapshot principal, atau kalian punya token LBK sebesar 130.000 token minimal. Kalau salah satu dari ini terpenuhi, maka kalian akan bisa mendapatkan airdrop. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mengikuti event airdrop di sini, daftar kalau misalnya merasa sudah memenuhi syarat. USDT di atas 1000, LBK di atas 130.000. Selesai. Kalian bisa mendapatkan airdrop di sini. So, teman-teman, dengan ada berbagai fitur tersebut, saya rasa tidak ada alasan bagi teman-teman tidak mencoba di L-Bank. Link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Setelah daftar, langsung deposit dulu untuk dapatkan bonus yang tadi. Oke? Langsung trading untuk dapatkan bonus tambahan. Kalau sudah merasa memenuhi syarat, kalian juga bisa ikutan airdrop atau copy trading, launchpad, dan lain seterusnya. Silakan kalau tertarik, langsung aja linknya ada di kolom description box di bawah. Jangan sampai lupa juga untuk ikutan Twitter mereka, di mana di sini mereka akan memberikan info-info terbaru, tentunya untuk event yang bakalan dilaksanakan di L-Bank, yang tentunya akan bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari cara untuk mendapatkan uang-uang gratis gitu ya. Karena di sini banyak banget ada airdrop dan lain seterusnya yang bisa kalian manfaatkan. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari 4-hour chart. So, di video kemarin saya sampaikan bahwa saya secara pribadi, teman-teman, expect akan ada satu lagi push di bawah area low di sini untuk membentuk lower low baru sebelum akhirnya kita berpotensi menemukan local bottom. Dan untuk sementara sepertinya itulah yang persis terjadi, teman-teman. Kita break di bawah area lower low terakhir dan kemudian kita mendapatkan ada reaksi yang lumayan signifikan. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, kita telah berhasil untuk menjemput kemungkinan banyak sekali likuidasi di area ini. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan kenapa di video kemarin saya katakan saya expect masih ada satu lower low baru. Ya karena memang ini kemungkinan adalah titik di mana banyak sekali stop loss atau ada liquidity pool di sana. Yang membuat saya merasa market maker harusnya akan mencoba untuk mendorong harga ke sana. Dan kita telah proses melakukan hal tersebut. Nah, saya nggak tahu nih, teman-teman, apakah ada dari kalian yang berhasil untuk memanfaatkan setup di sini. Tetapi kalau misalnya kalian perhatikan di sini, maka ada sebuah pattern reversal yang tercipta di sini. Yaitu adalah inverse head and shoulder. Dan saya sudah sampaikan juga di beberapa video terakhir, ketika kita nyampe ke area ini dan kemudian ada reversal pattern, maka itu akan saya manfaatkan. Dan saya sudah memanfaatkan setup di sini. Ya, walaupun belum take profit ya teman-teman, ini masih floating. Dan saya menargetkan setidak-tidaknya ke area trendline ini teman-teman. Yang kalau misalnya kita perhatikan sekarang, itu berada di sekitaran area 58.800-an di kurang lebih area ini. Nah, kalau misalnya kalian berbicara, emangnya risk to reward ratio-nya cukup kok. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di sini, ya kan? Ini adalah breakout dari ini adalah titik breakout-nya teman-teman. Ini adalah entry-nya di sini. Ya kan, dari inverse and shoulder-nya. Saya cukup memprotek diri saya sebenarnya di bawah area trend ini. Tapi saya berada di kurang lebih 57.000 ya 400 sampai 300-an, ini yang menjadi area stop loss saya. Kalau kita hitung nih, teman-teman, secara risk to reward ratio,
katakanlah kalian long di sini, kalian protect diri kalian di sini, maka itu adalah trade dengan risk to reward ratio kurang lebih 2,7 banding 1. Dan itu adalah sebuah trade yang menurut saya lebih dari cukup untuk saya ambil risk to reward ratio-nya. Oke? Dan invalidasi dari senario inverse and shoulder ini ya memang kalau misalnya kita berhasil kembali reclaim di bawah area trendline ini dan kemudian close di bawah trendline tersebut. Tapi sebelum hal tersebut terjadi ya berarti inverse and shoulder ini masih valid teman-teman. Dan targetnya minimal adalah nyampe ke area trendline di sini. Yang kalau mampu kita break di sini, maka kita bisa expect Bitcoin akan kembali setidaknya nge-retest ke area 60.000. Tapi karena ini memang tujuannya di awal adalah short term trade, maka ketika nyampe ke area ini, saya sudah akan melakukan action. Antara saya akan menggeser stop loss-nya ke arah entry jika saya melihat pergerakannya cukup impulsif ke atas, atau kalau misalnya pergerakan cenderung sangat-sangat korektif, mungkin contohnya seperti ini, maka saya mungkin akan prefer untuk melakukan take profit. Karena di sini pun risk to reward ratio-nya ada 2,7 banding 1, teman-teman. Oke? Jadi itu adalah untuk short term. Nah, tetapi ada sesuatu yang menurut saya sangat perlu kita waspadai di daily, teman-teman. Yaitu adalah daily candle terakhir, kita itu tidak berhasil untuk close di atas 58.600. Nah, kenapa itu bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat krusial? Karena kalau teman-teman perhatikan di sini, area tersebut merupakan area yang sebelumnya menjadi area key level di daily juga. Setiap kali kita nyentuh ke area ini mungkin bisa saya adjust sedikit seperti ini, oke? Setiap kita menyentuh ke area ini, kita selalu close di atas area tersebut, menjadikan dia sebagai support. Di sini juga sama. Setelah kita breakdown, kita jadikan area ini sebagai resistance, 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 ya kan? Kita breakdown, kita jadikan ini sebagai resistance sebelum pada akhirnya breakout, jadikan lagi sebagai support, support, support. Guess what? Kali ini kita kembali breakdown dan close di area tersebut. Nah, harapan saya teman-teman, secepatnya kita bisa kembali reclaim di atas area 58.600 dan close daily candle di atas area itu. Karena kalau misalnya sampai kita bisa beberapa hari di bawah area ini, maka saya khawatir bahwa kita akan kehilangan momentum bullish dan kemudian akan roll over menuju ke area 50.000 atau bahkan ke area lower low yang baru. Jadi akan sangat penting bagi Bitcoin untuk sekarang melihat reaksi yang signifikan dari buyers dan close kembali di atas area ini. Kalau misalnya dalam 1-2 hari ke depan kita langsung kembali close di atas area 58.600-an, maka itu harusnya akan menjadi sign bahwa yang terjadi di daily candle ini adalah sebuah fake out. Dan kalau itu yang terjadi, saya rasa kita mempunyai potensi yang cukup besar untuk melihat Bitcoin setidaknya kembali nge-retest ke area 60.000. Jadi closing candle daily beberapa hari ke depan akan sangat penting ya untuk kita pantau. Belum lagi teman-teman, kalau kita bicara soal weekly chart, kita juga masih melihat rejection selalu datang setiap kali kita mencoba closing weekly candle di atas area 60.000. Yang harus kita lakukan kalau misalnya kita mau melihat Bitcoin kembali ke area 67 atau bahkan 70.000 dolar. Jadi untuk sementara, kita masih mempunyai dua tantangan besar teman-teman. Di daily untuk kembali reclaim di atas 58.600, di weekly untuk kembali reclaim area 60.000. Nah, kedua hal tersebut sebenarnya masih berpotensi kita lakukan kalau misalnya dalam 1-2 hari ke depan kita bisa melihat ada buying pressure yang besar datang dan kita push di atas 60.000 dan close weekly di atas area itu. Tapi untuk sementara kita harus waspada karena daily candle sudah berhasil close di bawah area 58.600. Yang berarti kita harus expect bahwa area ini kemungkinan akan provide some resistance. Oke? Nah, kalau kita berhasil breakout dari area tersebut, ya maka itu akan menjadi sebuah sign yang baik ya. Terutama ya kalau minimal di 4 hour lah. Tapi saya masih expect bahwa memang kita akan setidaknya kembali nge-retest ke area trendline ini, teman-teman. Yang kalau kita berhasil break, ya itu kemungkinan kita akan nyampe ke area 60.000. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita bicara soal lebih short term lagi di 1 hour, kesimpulannya adalah saya short term biasnya adalah bullish karena memang kita mendapatkan ada liquidity sweep di sini, diikuti ada reversal pattern berupa inverse and shoulder yang juga telah kita break. Maka dengan adanya dua clue tersebut, probabilitas
bahwa kita akan melanjutkan kenaikan dari sini, itu menurut saya lebih besar. Jadi makanya dari itu short term buy saya adalah bullish sampai setidaknya ke area trendan ini. Yang kalau mampu kita break teman-teman, sekali lagi, maka kita bisa melihat Bitcoin untuk kembali nge-retest ke area $60.000. Nah, yang tidak kita harapkan terjadi tentunya adalah kita kembali mendapatkan adanya sell off dari sini dan menginvalidasi inverse head and shoulder-nya, karena menurut saya itu adalah sign bahwa kita akan kembali ke area low terakhir atau bahkan break ke area lower low yang baru. Kalau kita sampai berhasil teman-teman untuk close daily candle di bawah area 56.000, saya sangat-sangat khawatir gitu ya bahwa kita akan kembali untuk roll over nyampe lagi ke sekitaran area 52 sampai $50.000. Jadi tergantung skenario mana yang terjadi. Nah, saya tahu mungkin ada dari teman-teman yang berpikiran, kalau gitu kok, apa fungsinya technical analysis kalau misalnya kita hanya berbicara ada 3 senario yang berpotensi terjadi? Ya, semua orang juga tahu itu gitu kan. Jadi antara nggak naik, turun, atau sideways saja kan gitu doang pergerakan market. Saya setuju. Tapi teman-teman, itulah literally fungsi technical analysis untuk kita mengidentifikasi senario-senario mana aja yang mempunyai potensi untuk terjadi. Dan dari itu, kita tentukan kira-kira probabilitas yang paling besar itu senario yang mana berdasarkan clue yang ada. Kan memang itu tujuannya. Tujuan technical analysis bukan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan habis ini pergerakannya pasti ke ini. Kalau sudah ada kata pasti, itu kan berarti 100%. Dan memang itu bukan fungsinya technical analysis, karena tidak ada juga teknik yang bisa 100% memprediksi pergerakan market habis ini kemana. Sekalipun mereka ada dukun gitu ya, saya rasa pun dukunnya nggak bakalan bisa nih nebak habis ini kemana. Kalau dia bisa, ya dia pasti udah kaya raya gitu. Bisa menebak pergerakan market. Ya memang tidak ada yang bisa gitu. Cuman, dengan adanya technical analysis, kita bisa mengidentifikasi potensi senario yang mana aja yang bisa terjadi, dan kemudian menentukan probabilitas yang paling besar itu yang mana yang akan terjadi. Nah, berdasarkan hal itu, nah kita cari setup-nya untuk manfaatkan yang peluang paling besar untuk terjadi. Kalau misalnya katakanlah probabilitas kita akan mengalami kenaikan dari sini itu paling besar, ya maka saya akan cari peluang untuk buy. Ya sesimpel itu. Tapi kan itu bukan berarti kita tidak bisa koreksi atau bahkan justru drop. Yang berarti analisa saya salah. Dan saya harus katakan, analisa saya pasti banyak akan salah, teman-teman. Dan saya tidak terganggu akan hal itu. Kenapa? Karena saya tidak perlu juga untuk selalu benar di market. Saya sudah sampaikan ini berkali-kali, sebagai seorang trader, tujuan kita itu bukan berlomba-lomba berapa kali saya benar dan salah. Tapi berapa banyak uang yang bisa dihasilkan. Dan selama kalian selalu menerapkan setup dengan risk to reward ratio yang baik, dan menerapkan risk management yang baik, kalian tidak perlu benar terlalu banyak kali, teman-teman. Dari 10 kali analisa, kalian cukup benar 5 kali salah, tetap profitable kok. Jadi ngapain kalian selomba-lomba siapa yang paling banyak benarnya? Nggak usah kok. Yang paling banyak profitnya, nah itu yang dicari gitu, teman-teman. Oke? Jadi tidak ada juga win rate trading plan manapun yang 100%, teman-teman. Jadi ya nggak usah terlalu terganggu lah kalau misalnya ada yang bilang, kalian technical analysis ya nggak ada gunanya juga. Bilangnya nggak naik, nggak turun, sideways, ya siapa juga tahu. Semua orang tahu gitu kan. Ya benar memang. Tapi kita kan bisa mengidentifikasi probabilitasnya yang paling tinggi yang mana. Dari situ kita terapkan setup dengan risk to reward ratio yang baik, risk management yang baik, manfaatkan setup, selesai. Urusan nanti soal benar atau salahnya belakangan, teman-teman. Oke, jadi itu mungkin sedikit lah untuk, karena kemarin ada komentar yang masuk. Yang ngapain technical analysis kalau gitu, kalau misalnya cuma bicara bisa senario A, B, dan C. Ya memang bisa semuanya, teman-teman. Semua senario di sini itu masih bisa berpeluang terjadi. Kalau kalian tanya, kok ada nggak peluang Bitcoin bakalan drop lagi ke 30.000? Ya peluangnya selalu ada, teman-teman. Cuman peluangnya besar atau enggak? Nah, itu pertanyaan yang benar gitu loh. Persentasenya seberapa nih kira-kira kita bisa nyampe ke area tersebut? Nah, menurut opini saya pribadi, untuk sekarang, persentase bahwa senario ini yang terjadi itu masih cukup kecil.
Yang lebih besar adalah kita akan melakukan konsolidasi di sini, nah kemudian melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, dari hal itu, maka saya manfaatkan misalnya kalau ada buy setup di sekitaran area yang rendah di sini, saya ambil buy. Ya udah gitu aja gitu loh. Jadi nggak usah dipusingin. Oke? So, teman-teman, saya rasa itu aja sih yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Intinya short term buy saya masih akan bullish gitu ya untuk setidaknya nyampe ke area trendline di sini, tapi saya harapkan daily candle secepatnya bisa close di atas 58.600 untuk kita kembali regain momentum. Jadi beberapa hari ke depan akan menjadi waktu yang cukup menentukan, terutama kalau nanti closing weekly candle. Kita bakalan nanti tentunya lakukan updates untuk kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys. Bye-bye.